Kebenaran itu al-haq, al-haq itu kebenaran Tuhan, al-haq min rabbik itu adalah dari Tuhan. Tapi masalahnya setiap orang membaca, entah itu membaca kitab apapun, membaca Al-Quran, merasa bahwa yang dibaca itu dari Tuhan, kemudian mengatakan bahwa ini kebenaran dari Tuhan. Kiamat itu masa tunggunya di kuburan, ngenteni rokokan di kuburan sampai terjadinya nanti hari kebangkitan. Dek kono nyapo ya nunggu ngenteni dhisik, kemudian nanti ada hari kebangkitan, kemudian kita menyampaikan menurut ayat Al-Quran ternyata enggak demikian, bahwa yang dimaksud kubur itu adalah jasad kita sendiri-sendiri. Wa ma anta bimusum iman fil kubur. Quran setiap kali menyebut tentang kubur itu adalah jasad, adalah jasad. Orang yang teruruk, orang yang terpendam dalam kubur itu adalah dikubur oleh gengsinya, dikubur oleh ego keakuannya, dikubur oleh psikologinya, dikubur oleh keturunannya. Itu ternyata di dalam Al-Quran saat menyebut kubur. Sehingga orang yang dimaksud dengan hari bangkit dari kubur itu meninggal dunia, itulah hari bangkit. Maka dikira saya menyerang mereka. Kita nggak bermaksud menyerang, saya hanya memohon. Ayo diskusi, karena ini tidak didasarkan atas kebencian dan kedengkian. Kita hanya menyampaikan sebuah adanya pendapat. Bahkan kedengkiannya sampai ini saya nggak nyampaikan tertentu bla 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 begitu ya. Tatanan lahir merupakan potret sebagai prototip atau gambaran dari tatanan batin seseorang. Kalau lahirnya seseorang itu carut marut, maka batinnya pasti carut marut. Pada saat kehidupan lahir jasadiahnya itu tidak di dalam sistem, tidak mengetahui sistem, awut-awutan, batinnya mungkin juga memberi gambaran seperti itu. Saat sistem kehidupan beragama tidak memakmurkan dan mengadilkan bagi diri seseorang dan tidak menjadikan seseorang itu berlaku adil terhadap dirinya, Allah mengajarkan muhasabah untuk pandai mengadili diri dan tafakur tentang diri yang berada di dalam jiwa. Kalau berbicara tafakur, diri yang berada di dalam jiwa. Saat seseorang itu kehidupannya tidak memakmurkan bagi akalnya, bagi kehidupannya, dan tidak menjadikan seseorang itu pandai adil, tapi prasangka, maka kehidupan batin dalam keterjajahan. Orang yang semacam ini selalu digerogoti, psikologinya digerogoti, mentalnya kropos. Orang yang disorientasi. Dan jika kehidupan beragama, apapun agama Anda, sekuat apapun iman Anda, semapan apapun kekuatan Anda dalam menjalankan sebuah tatanan kehidupan syariat beragama, tapi tidak berdampak mewujudkan kesatuan, persatuan, kebersamaan, dan kekeluargaan, berarti ada yang salah dalam kita menjalani hidup ini, yakni beragama kita berada di wilayah kultus, pengkultusan, fanatik, kelompok dan golongan, fanatik kepada keluarga, berbangga-bangga, sombong dan arogan, sehingga telah menguasai pikiran
dan perilaku diri seseorang, berarti sesungguhnya seseorang ini tidak mengenal inti kehidupan. Saat faktanya kehidupan itu justru menjadikan ambigu, semakin tidak jelas orientasi kehidupan, tidak pasti, ketidakpastian semakin melebar. Apa saja? Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian pola pendidikan, ketidakpastian ideologi, ketidakpastian kehidupan sosial, dan terasa sekali semakin besar. Berarti ini sesungguhnya menunjukkan, seharusnya menunjukkan berarti diri kita bukan sebagai yang hak, bukan sebagai yang sah, bukan sebagai yang wenang menyampaikan. Artinya ini menunjukkan seharusnya kita mencari yang hak, yang sah, serta wenang menyampaikan. Karena ayatnya demikian, berarti kebenaran telah terabaikan. Jika empatik, rasa saling respon, respek, dan berkepedulian tidak menjadi orientasi kehidupan dalam kehidupan sosial, maka kehidupan beragama hanya orientasi kebendaan dan formalitas. Berarti seseorang ini tidak mengenal hakikat fitrah manusia dirinya sendiri. Maka terjadi carut marut, congkrah, berkelompok-kelompok, dan bercak belah adalah satu keniscayaan. Tidak berani jujur. Secara duhur, secara lahir, tatanan syariat dalam kehidupan berdunia adalah permasalahan furu'iyah. Sesuatu yang relatif, sering dimutlakkan. Tentang sholat, upamanya begitu. Pada saat tidak ada yang menang, tidak ada yang hak, dan tidak ada yang sah, pasti yang namanya perbedaan itu akan terus terjadi. Pasti. Saat tidak ada yang tahu dengan pasti apa itu Garuda, apa itu Pancasila, bahkan sekali berpresiden pun dituduh tidak mengerti Pancasila dan melanggar Pancasila. Itu bahkan itu sejak presiden pertama kita. Kenapa? Suatu saat kita urai. Karena itu semuanya ada maksudnya. Kenapa Garuda menengok ke kanan? Itu supaya terurainya 5 sila yang berada di dalam dada sebagai benteng kehidupan. Tapi seperti apa uraiannya, saya nggak nyampaikan di sini, kita akan lain waktu. Terus diterok nih ngomong, ngomong tapi gak roh sejati nih. Gitu. Belum dibuka di guri-guri wae. Bukan pemikiran saya, bukan pendapat saya, bukan dari bacaan, hasil bacaan saya. Enggak, itu dari silsilah guru-guru. Karena sesungguhnya Pak Karno dulu itu punya guru yang disebut di dalam ungkapannya dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Uraiannya dari beliau, sehingga tidak tuntas menyampaikannya, tapi disampaikan secara silsilah, secara tuntas. Itu yang sesungguhnya mereka sedang cari, tapi tidak dicari deh. Itu yang mereka sedang diskusikan, tidak mencari. Kehidupan ini, kalau kita orientasinya wadah, bukan esensinya, hanya wadah. Padahal wadah itu sifatnya relatif. Wadah itu relatif. Diadai cingkir, diadai gelas, diadai embung, asal air dapat menghilangkan haus.
Yang namanya relatif itu maksud saya ini loh ya. Gelas ini kan sifatnya relatif. Jangan fanatik harus gelas itu. Itu hanya masalah furu, masalah cabang. Sing penting banyune teko cangkemmu kena mbok ombe. Ya sing penting nganggo sopan, ora dikene diolorne selang. Tentang wadah, tentang fur'iyah, tentang syariat yang intinya adalah wala tatawur, tidak berpecah belah. Allah Tuhan telah memerintahkan kehidupan sosial masyarakat itu tidak berpecah belah, wala tatafarraqu. Ini sering saya sampaikan, tidak sekedar kumpul ngopi bareng, tidak sekedar kumpul ngerokok bareng, tidak sekedar kumpul ning ngrasani. Tatafarraqu itu ada aktivitas yang akan semakin mempererat kekuatan kebersamaan dengan melakukan budaya dan pemberdayaan. Kemudian melakukan aktivitas yang kedua, syari'u fi'lal khairat, bersegera dalam melakukan perbuatan kebaikan yang bermanfaat dan berfaedah. Kemudian wasta'marukum fiha, untuk jadilah manusia yang hidupnya itu menjadi pemakmur kehidupan. Menjadi pemakmur kehidupan. Yang saya maksud kalimat wasta'marukum fiha dari uraian guru kita, bukan sekedar wasta'marukum fiha itu bertani, bercocok tanam, bukan itu. Tapi juga menjadi pemakmur kehidupan dalam diri, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negaranya. Wasta'marukum fiha, menjadi pemakmur kehidupan. Pemakmur di sini berbicaranya saling support, berbicaranya saling membangun terwujudnya kehidupan yang harmonis. Kemudian berdaya dan berbudidaya, mengembangkan potensi. Ini kalau dicermati perintah-perintah Allah, inna a'tainakal kautsar fasoli li rabbika wanhar inna sa'nika wal abtar. Sungguh Allah telah melimpahkan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kamu, di dalam diri kamu dan lingkungan kamu. Inna a'tainakal kautsar fasoli, wis bebase maka berbuatlah, bekerjalah. Fasoli, nyambung, sambungan untuk menjalankan perintah Allah. Fasoli, maka nyambunglah dengan perintah Allah, dengan perintah utusannya. Fasoli. Tapi sayang dimaknai sholat jengkang-jengking. Apa kaitannya? Semata-mata itu. Ini kan bisa disalahpahami. Yang sudah terlanjur menyampaikan fasol itu semata-mata sholat 5 waktu, itu lupa. Kalau ada yang memahami fasol itu sholat berarti 5 waktu, itu berarti lupa bahwa sholat itu akimis sholat, bahwa sholat itu sholatud daim, bahwa sholat itu lidzikri, bahwa sholat itu sholatul wusta, lupa. Mana yang kategori sholat hanya 5 waktu? Apakah yang akimis sholat? Apa yang sholatul daim? Apa yang sholatul wusta? Apa yang sholatul lidzikri? Tapi saya nggak menjelaskan ini, lain waktu aja. Hanya bisa jadi orang akan, lu kok beda sholat identik, padahal di ayat Quran yang dikatakan sholat itu ada sholatul wusta, ada penjelasannya sendiri, ada sholatud daim, ada penjelasannya sendiri. Ini wis disalahpahami begitu, gak gelem takok.
wis ngelokke. Terus ngubungi YouTube tutupan kan begitu. Kemudian ada yang WA, ada yang nyurati dan seterusnya. Jadi sama sekali kita tidak bermaksud skeptis dan ada unsur benci, unsur menyalahkan, sama sekali tidak ada unsur subjektivitas. Fasoli di depan ayatnya kan inak tonakal kautsar. Allah telah menganugerahkan ataina itu diturunkan kepada seseorang, itu anugerah yang besar. Inasa negawal betar, jika tidak kamu lakukan maka kamu terputus, sehingga menjadi wajar kamu tidak mandiri, kamu ketergantungan, kamu ngerpean, karena inak tahu nakal kautsarnya tidak dipenuhi, sehingga terputus. Maaf, beribu maaf, utamanya teman-teman tokoh, teman-teman ustadz, teman-teman romo yai, saya tidak bermaksud apa-apa. Jadi kalau kita kata inak tahu nakal fasul yang berbeda nakar inasa negawal betar, hanya dimaknai yang ayat inak tahu nakal kautsar itu hanya dimaknai saat Nabi Muhammad putrane sing lanang meninggal dunia, maka ciloko meninggal dunia sehingga tidak ada penerusnya. Kemudian itu untuk menjawab mereka yang benci itulah yang terputus gitu. Mereka yang tidak seneng, yang ngelok nih bahwa Nabi Muhammad kehilangan putra anak laki-laki, itu yang terputus. Hanya begitu saja. Konteksnya apa? Ayat ini berkaitan dengan saat ada matahari ketutup dengan bulan, apa jenenge? Gerhana. Mohon maaf, gerhana matahari. Sehingga dan ditandai dengan pas meninggalnya putranya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ngelok-ngelokke. Kemudian ayat ini turun untuk menghibur Kanjeng Nabi. Yang terputus mereka, inak atau nakal fasal, inasa negawal petar. Yang mohon maaf jika saya dari guru kami dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Dalam silsilah, bukan dari hasil gurunya membaca, enggak. Dari gurunya itu lengket jauh sebelum meninggal, jauh sebelum Nabi Muhammad wafat, sudah mengkader spesifik kepada Imam Ali, begitu seterusnya, menerangkan inak tonakal kautsar itu adalah anugerah yang luar biasa. Maka diperintahkan kita untuk menyatukan, menggandengkan uteke, kupinge, mripate, tangane, sikile, atine untuk melakukan, sehingga yang tidak melakukan maka itu yang terputus, maka itu yang celaka, kan begitu tak? Seharusnya logis. Kemudian berdaya dan berbudidaya, mengembangkan potensi. Ini perintah-perintah di dalam kitab-kitab yang ada, Al-Quran, Taurat, Injil, dan semua Nabi. Berlaku mandiri dan berdaulat. Wasta'marukum fiha, kala lama yakdima amaroh, komunikatif dan bermusawarah. Jika ini hanya sebagian kecil saja,
dari 9 item di sini tertulisnya hanya 6, maka ini sudah dilakukan apa belum? Jika ini tidak dilakukan, maka berpecah belah. Maka tidak ada kepedulian yang nomor 2 itu. Wastamurkum fiha, menjadi pemakmur, tapi yang terjadi menjadi perusak. Berdaya dan berbudidaya yang terjadi tidar tidur, namanya begitu. Ngeloke. Orang yang sedang mencari kehormatan dengan sorbannya, mencari kehormatan dengan sajadahnya, mencari kehormatan dengan amal-amalnya, ngasih jariah-jariahnya untuk mencari kehormatan, untuk mencari pencitraan. Kemudian bohongi tentang kebenaran, ngamuk.